Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui saham di dalam perusahaan dalam keadaan sehat atau tidak, biasanya para investor menggunakan dua analisis, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Namun, pada video kali ini kita akan menjelaskan beberapa indikator yang harus diperhatikan dalam analisis fundamental. Analisis fundamental sendiri adalah suatu metode yang intinya mengacu pada sebuah laporan keuangan suatu perusahaan. Berikut ini adalah beberapa indikator yang sering digunakan dalam analisis fundamental. Yang pertama ada earning per share. Earning per share adalah laba per saham yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Earning per share dihitung berdasarkan laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Maka dari itu, semakin tinggi nilai earning per share, maka semakin baik. Artinya, laba dalam perusahaan semakin meningkat. Yang kedua, ada indikator price to earning ratio. Indikator ini merupakan tingkat yang menjelaskan keuntungan dari suatu perusahaan dibandingkan dengan harga sahamnya. Indikator ini merupakan durasi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali modal yang digunakan saat melakukan analisis fundamental saham sebelum membelinya. Jika laba perusahaan tidak berkembang, atau misalnya saja berada pada angka Rp50 per tahunnya, maka kamu membutuhkan waktu selama 5 tahun agar modalnya kembali. Yang ketiga, ada price to book value. Merupakan rasio yang menjelaskan seberapa besar pasar dapat menilai harga perusahaan dibanding kekayaannya. Jika rasio ini sebesar 2 kali, maka harga saham sudah meningkat 2 kali lipat dibanding kekayaan bersih dari suatu perusahaan. Biasanya, para investor disarankan untuk mencari saham dengan price to book value yang lebih rendah. Keempat, ada return on equity. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi para investor atau pemilik dari investasi pemegang saham perusahaan dengan menggunakan modal sendiri. Semakin baik atau tinggi nilai rasio ini, maka investor akan semakin bersemangat untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut. Dan yang kelima, ada indikator debt equity ratio. Rasio ini adalah rasio yang menggambarkan apakah sebuah perusahaan mampu membayar bunga hutang dan tidak memberatkan keuangan pada perusahaannya sendiri. Dalam meneliti indikator ini, pastikan jumlah hutang tidak lebih besar dibandingkan total modalnya. Hal tersebut karena nilai debt equity ratio akan diperhitungkan dengan membandingkan total hutang dengan total ekuitas. Sebuah perusahaan apabila memiliki hasil debt equity ratio yang lebih dari 1, ini menjadi indikator kondisi keuangan perusahaan tersebut tidak sehat. Sehingga Anda sebagai calon investor bisa menghindari pembelian saham yang memiliki debt equity ratio lebih dari 1.